Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Gini, hari ini kita bakal pakai topi detektif dan menyelidiki satu misteri besar di dunia bisnis, yaitu bagaimana cara perusahaan melacak biaya sebenarnya dari produk mereka, yang jujur aja seringkali susah banget ditangkap. Ingat ya, ini bukan sekedar angka-angka membosankan di atas kertas. Ini benar-benar cerita tentang cara bertahan hidup di dunia bisnis yang super kompetitif. Pertanyaannya sekarang, apa kalian benar-benar tahu berapa harga asli produk kalian? Ya, kalian mungkin hafal di luar kepala berapa harga bahan bakunya, tapi gimana dengan pengeluaran yang lain? Asal tahu aja memberikan harga yang salah cuma gara-gara ada biaya tersembunyi yang terlewat, itu secara harfiah bisa bikin sebuah perusahaan bangkrut total loh. Oke, biar nggak nyasar, ini peta jalan investigasi kita. Kita mulai dari misteri biaya tersembunyi, lanjut ke biaya langsung versus tidak langsung, proses 2 tahap, membagi tagihan bersama, terus bedah marginal versus absorption costing, sampai akhirnya kita tentukan label harga akhir. Kita masuk ke bagian 1, misteri biaya tersembunyi. Mari kita pisahkan mana tersangka yang kelihatan jelas dan mana yang suka ngumpat. Nah, biaya utama atau prime cost di sebuah produk itu gampang banget dideteksi. Ibaratnya kayak baja buat bikin mobil atau upah buat pekerja perakitan. Kelihatan banget kan? Tapi hati-hati, total cost itu mencakup pengeluaran yang lumayan licin, kayak sewa pabrik, gaji supervisor, sampai biaya administrasi kantor. Ini nih biaya-biaya yang sering jadi misteri dan harus banget kita bongkar. Lanjut ke bagian 2, biaya langsung versus tidak langsung. Biar sepemahaman, kita samakan dulu kosakata akuntansinya ya. Target utama dari pencarian kita itu namanya objek biaya atau cost object. Simpelnya, ini adalah segala sesuatu, entah itu produk fisik yang kita buat, layanan yang kita kasih, atau pekerjaan pesanan tertentu yang lagi kita coba cari tahu harga aslinya. Objek yang mau kita tempelin label harga. Terus siapa tersangka utama kita? Namanya overheads. Overheads ini tuh semacam tokoh bayangan di dunia bisnis. Mereka ini pengeluaran yang dipakai bareng-bareng, jadi nggak bisa langsung kita tuduh ke satu produk aja. Tugas kita di sini adalah memburu mereka dan membagi tagihan itu secara adil. Masuk ke bagian 3, proses 2 tahap. Ini dia cara kita melacak overhead tadi. Ada 4 langkah krusial. 1. Kita bebankan dulu overhead ke pusat biaya. 2. Kita realokasikan biaya dari layanan ke produksi. 3. Kita hitung tarifnya. Dan 4. Baru deh kita bebankan ke produk. Ini ibarat buku panduan detektif keuangan kita, jadi jangan sampai ada langkah yang di-skip. Coba perhatikan alur ini. Brilian banget kan? Kelihatan jelas gimana biaya itu mengalir dari pusat layanan, pindah ke pusat produksi, dan akhirnya diserap habis sama produknya. Aliran inilah yang memastikan nggak ada 1 sen pun biaya yang tertinggal. Sekarang, bagian 4, membagi tagihan bersama. Disinilah kita sampai di klimaks misteri matematika kita. Pernah nggak sih kalian makan bareng teman-teman di restoran, terus pas bilnya datang, pada bingung? Nah, pembagian biaya atau apportionment itu persis kayak gitu. Biar adil, kita butuh sebuah basis biaya yang masuk akal. Jangan sampai kalian dipaksa bayar hidangan lobster mahal yang dipesan sama teman kalian kan? Nah, konsep keadilan ini krusial banget, biar harga produk kita nggak melenceng. Jadi, intinya kita butuh aturan main yang logis buat membagi tagihan itu. Contohnya nih, di Tain Manufacturing, mereka pakai patokan luas lantai buat membagi biaya sewa. Ini logis banget kan? Departemen yang ruangannya lebih gede, ya bayar porsi sewanya lebih banyak. Begitu juga biaya listrik yang dipatok berdasarkan pemakaian daya, semuanya harus terukur. Nah, pas waktunya narik biaya dari departemen layanan, ada perdebatan tentang jalur mana yang terbaik. Ada metode langsung, ini simpel banget. Pokoknya biaya layanan langsung dialokasikan ke departemen produksi. Terus, ada metode step down. Nah, kalau ini dibaginya secara berurutan, karena dia mengakui fakta bahwa departemen layanan itu kadang juga bantu departemen layanan lainnya. Urutan hitungan di sini bakal sangat mempengaruhi hasil akhir kalian. Lanjut ke bagian 5, marginal versus absorption costing. Mari kita intip gimana evolusi pemikiran orang akuntansi. Dalam melacak biaya ini, ada 2 kubu. Marginal costing itu asyik banget dipakai manajemen pas butuh ambil keputusan kilat. Karena dia cuma fokus ke biaya variabel. Overhead tetap kayak sewa dianggap sebagai biaya periode aja, bukan biaya produk. Tapi, absorption costing ini lebih ketat. Stok barang dipaksa menyerap setiap sen biaya pabrik, mau itu tetap atau variabel. Dan yang paling penting, pelaporan keuangan resmi di banyak negara secara hukum mewajibkan metode absorption ini. Seiring berjalannya waktu, pabrik jadi makin kompleks. Metode tradisional yang cuma pakai patokan simpel kayak jam kerja mulai kerasa kurang akurat.
Makanya muncullah Activity-Based Costing atau ABC. Ini tuh sistem pelacakan super detail yang pakai pemicu biaya sebab akibat. Tujuannya cuma satu, mencegah manajer salah ngambil langkah. Misalnya tiba-tiba nyetop produk yang padahal nguntungin cuma gara-gara metode lamanya salah bebankan overhead kebesaran ke produk itu. Akhirnya kita sampai di bagian 6, label harga akhir. Waktunya nerapin semua petunjuk ke satu kasus nyata. Oke, mari kita lihat gimana matematikanya beraksi. Kita udah menghitung tarif overhead per jam yang pas untuk departemen produksi kita. Departemen X dihargai 2,22 pound sterling per jam mesin, sedangkan perakitan itu 0,43 pound sterling per jam kerja langsung. Ibaratnya, kita udah pasang jaring untuk menangkap semua biaya pas produknya lewat. Mari kita sambut tersangka spesifik kita, Job 567. Pekerjaan ini awalnya kelihatan simpel, modalnya cuma 200 pound sterling untuk biaya bahan dan tenaga kerja langsung. Tapi perjalanannya panjang. Dia harus mampir 10 jam di Departemen X, 15 jam di Y, terus 20 jam di perakitan, dan 3 jam di pengepakan. Job ini benar-benar harus melewati semua rintangan overhead kita. Dan kita lacak setiap sennya di sini. Dengan mengalihkan waktu yang dihabiskan di tiap departemen sama tarif yang udah kita hitung tadi, kita berhasil membongkar biaya tersembunyinya. Ditambah biaya langsung awal yang 200 pound sterling, label harga asli dari Job 567 yang udah menyerap semuanya dengan sempurna, ternyata adalah 267,41 pound sterling. Boom, misteri terpecahkan. Tapi ingat selalu satu kalimat krusial ini ya, jika basis yang salah digunakan pada suatu tahap dalam proses pembagian, pekerjaan ini bisa dihargai terlalu rendah atau terlalu tinggi. Ini bukan cuma buat nilai rapor matematika loh, kalau hitungan kalian salah di sini artinya kalian ngasih harga yang salah ke pelanggan. Dampaknya, kalian bisa rugi bandar karena kemurahan, atau malah ditinggal kabur pelanggan gara-gara kemahalan. Jadi, saya mau tutup sesi ini dengan satu pemikiran provokatif. Coba renungkan, apakah overhead yang nggak terhitung lagi diam-diam memakan keuntungan bisnis kalian? Tahu persis gimana biaya itu diserap, benar-benar bisa mengubah cara pandang kalian terhadap bisnis. Saya harap bedah materi kita hari ini bikin kalian antusias banget buat ngecek ulang catatan kalian dan memastikan nggak ada lagi biaya tersembunyi yang bocor. Terima kasih udah belajar bareng saya hari ini.